Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Siabi MP, selaku dosen pembimbing lapangan kami, saya perwakilan dari KKN Reguler 109 akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja nyata tematik reguler pengabdian masyarakat melalui inovasi teknologi pertanian modern, pendidikan, dan mendorong kesehatan keluarga di Padukuhan Kalangbengi Kulon, Kelurahan Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Ini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari KKN Reguler 109, yaitu ada Ketua Ilham Ardias, Divisi Sekretaris Rizka Hoeria dan Siska Widias, Divisi Humas Rafli Novanto, Martasya dan M. Andiva, Divisi Acara Darmawan Anugrah, Divisi Bendahara Imelda Natasha, Divisi PDD Wulan Andita dan Alan Septian. Padukuhan Kalangbengi Kulon, Kelurahan Ngepusari yang terletak di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian. Sebagian masyarakat bekerja sebagai petani dengan sistem pertanian yang masih konvensional, mengandalkan metode yang telah digunakan secara turun-temurun. Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah ini. Selain itu, masyarakat juga menghadapi permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh pola konsumsi yang kurang bervariasi. Selain itu, ada pula permasalahan dalam bidang pendidikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak sekali anak-anak di Padukuhan Kalangbengi Kulon ini yang mengalami kekurangan dalam hal pendampingan pembelajaran, keterbatasan tenaga pendidik, dan kurangnya akses sumber belajar yang memadai menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memberikan program untuk masyarakat Padukuhan Kalangbengi Kulon berupa teknologi pertanian modern melalui sistem budidaya ikan dalam ember dan sayuran aquaponik, penanaman tanaman obat keluarga atau toga, dan bimbingan belajar untuk anak-anak yang bertujuan untuk yang pertama, memberikan inovasi baru pertanian modern yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan membantu perekonomian masyarakat. Yang kedua, untuk mendorong masyarakat menanam toga di perkarangan rumah yang dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimia. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah anak-anak. Supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, inovasi dalam bidang pertanian menjadi sangat penting. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah budidaya ikan dalam ember atau budidambar dengan sistem aquaponik. Sistem ini menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu wadah, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Melalui program KKN Reguler 109 ini, kami berupaya memperkenalkan teknologi budidambar kepada masyarakat Padukuhan Kalangbengi Kulon sebagai alternatif sumber pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami memberikan 3 metode, yang pertama sosialisasi, kedua pelatihan atau praktikum, yang ketiga monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan peserta mengenai budidaya ikan dalam ember dan sayuran aquaponik. Materi yang dijelaskan mengenai manfaat, alat dan bahan, cara perawatan, dan cara pembuatan. Penyampaian materi ini dilakukan oleh tim mahasiswa KKN yang sudah melakukan uji coba sebelumnya. Yaitu pelatihan dan praktikum yang dilakukan dengan tahap paling awal, yaitu pembuatan persemayan, kemudian melakukan pelatihan pembuatan budidaya ikan dalam ember dan sayuran aquaponik. Alhamdulillah kegiatan ini terlaksana pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 dengan kehadiran masyarakat lebih dari 50 di lokasinya di Balai Padukuhan Kalangbengi Kulon. Kegiatan selanjutnya kami melakukan monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan budidaya ikan dalam ember dan sayuran kangkung. Monitoring ini dilakukan setiap 4 hari sekali dengan mengamati pertumbuhan ikan dan tanaman. Hasil monitoring selama ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ikan dan tanaman serta kualitas air terjaga dengan baik.
Program utama yang kedua yaitu tanaman obat keluarga. Dalam program ini kami melakukan 2 kegiatan yaitu sosialisasi dan penanaman tanaman obat keluarga. Fokus utama dari kegiatan sosialisasi adalah memperkenalkan tanaman obat yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat keluarga, serta bagaimana tanaman tersebut dapat diolah menjadi obat tradisional yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan atau praktikum penanaman tanaman obat keluarga. Penanaman ini dilakukan menggunakan botol bekas sebagai media tanam dengan tujuan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan pemanfaatan limbah rumah tangga untuk hal-hal yang bermanfaat. Masyarakat turut aktif dalam proses penanaman dengan harapan tanaman yang dapat ditanam ini dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesehatan keluarga mereka. Kegiatan ini terlaksana pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 dengan antusias masyarakat yang cukup banyak, lebih dari 50 masyarakat yang berlokasi di Balai Padukuhan Kalangbangi Kulon. Ketiga yaitu bimbingan belajar. Terdapat 3 kegiatan yang telah terlaksana yaitu pendampingan bimbingan belajar, ekoprint, dan menggambar. Kegiatan ini secara keseluruhan dapat diterima dan berjalan dengan baik yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kepercayaan diri anak-anak Padukuhan Kalangbangi Kulon. Terlaksana pada setiap hari Selasa dan Kamis, kehadiran lebih dari 20 anak-anak yang berlokasi di Balai Padukuhan Kalangbangi Kulon. Kegiatan tambahan kami yaitu senam sehat dan jalan santai, posyandu, tirakatan. Yaitu ada perlombaan dan kirab budaya. Kemudian pengajian, kerja bakti, dan yang terakhir ada perpisahan. Kesimpulan dari program pengabdian masyarakat di Padukuhan Kalangbangi Kulon ini, alhamdulillah telah berhasil mencapai tujuan dalam 3 program utama. Dapat dilihat dari antusias warga yang selalu aktif di setiap program kerja yang kami laksanakan. Ketiga program ini secara keseluruhan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat kapasitas lokal di Padukuhan Kalangbangi Kulon. Sekian pemaparan laporan kelompok KKN reguler 109. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.